kondisi sekarang ini, sangat sesuai dengan kondisi sekarang ini, yang harapannya adalah nantinya dapat memberikan bekal kepada teman-teman bagaimana mengelola atau bagaimana bisa membranding pribadi masing-masing untuk dapat mendongkrak kesuksesan baik dalam itu berkarir atau kesuksesan dalam bidang-bidang yang lain. Itu mungkin sekelumit tentang kenapa kita harus mengadakan pelatihan soft skill dalam bentuk personal branding ini. Tentunya nanti akan lebih panjang lebar dikupas oleh yang expert di bidangnya, yaitu beliau adalah Bapak Martin Sumual, dan nantinya insya Allah nanti banyak ilmu yang bisa kita dapatkan pada kesempatan kali ini, yang nantinya bisa menambahkan bekal bagi kita untuk meraih sukses di kemudian hari. Demikian yang bisa kami sampaikan, dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, acara pelatihan atau workshop pada pagi hari ini kami nyatakan dibuka dan dimulai. Demikian saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rohmat Winarso yang sudah memberi sedikit wawasan tentang tema kita pada pagi hari ini dan sudah dibuka secara resmi oleh beliau. Nah, sekarang saatnya kita menuju ke sesi berikutnya. Tapi sebelum ke sesinya Pak Martin, sabar dulu Bapak Ibu, Mbak Mas, Neng, Kang, Adik, dan lain sebagainya. Saya bacakan kurikulum vitae beliau dulu, Pak Martin. Pak Martin Sumual lahir di Manado, Sulawesi Utara. Jadi beliau ini asli Manado. Sekarang berdomisili di Jakarta. Pendidikan terakhir di University of Geneva, Switzerland. Berkarir di bidang perhotelan di bagian front office dan kemudian human resources development. Hotel-hotel yang pernah beliau mengabdi sebagai karyawan antara lain Grand Hyatt Bali, Mandarin Oriental Jakarta, Shangri-La Jakarta, dan Ascott Jakarta. Sejak tahun 2002, bergabung di Top Concept Training and Corporate Development sebagai konsultan. Luar biasa. Garamnya sudah terlalu banyak sekali ini Pak Martin. Kemudian hotel atau perusahaan atau korporasi yang pernah diberikan pelatihan antara lain Movenpick Hotels and Resorts Middle East, kemudian Grand Pacific Shanghai, China, kemudian Accor atau Novotel, Santika, BNI, BTN, Commonwealth Bank, PT Indofood, PT Ultra Jaya Milk, Garuda Indonesia, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan masih banyak lagi. Ini kalau saya sebutkan 5 halaman nggak sampai selesai ya. Jadi yang terakhir, pernah bekerja sama dengan Jarum Foundation Bakti Pendidikan mulai tahun 2006 sampai 2014. Nah, kebetulan ini saya pribadi temu kangen nih dengan Pak Martin karena sejak tahun 2008 tidak bertemu ya Pak Martin ya. Alhamdulillah semuanya pada sehat semua. Nah, baik tanpa panjang lebar, kita langsung berikan sesi kepada Pak Martin Sumual selama kurang lebih 45 menit untuk menyampaikan sharing tentang personal branding sehingga kita nanti akan mendapat tambahan wawasan, terupgrade skill dan ilmunya terkait dengan personal branding. Pak Martin Sumual, dipun sumanggaaken Bapak. Iya. Selamat pagi. Pagi Pak. Selamat. Ya, selamat pagi Pak Winarso, Wakil Rektor 3 ya, Universitas Muria Kudus. Selamat pagi Pak Farid, selamat pagi adik-adik mahasiswa, bahkan saya sebutkan anak-anak mahasiswa atau mungkin cucu-cucu buyut-buyut mahasiswa ya.
Karena saya udah mau 62 tahun sebentar lagi ya. Jadi masih kelihatan saya muda. jauh lebih senior dari bahkan Pak Winarso tadi bilang tadi. Senang sekali saya diberikan kesempatan lagi. Sebenarnya kalau menurut sejarah gitu, sebenarnya saya pernah berkunjung ke UMK pada tahun 2012, ya, pada tahun 2012, dan pada waktu itu juga memang topik yang trainingnya pada waktu itu juga berhubungan dengan personal branding. Gitu. Jadi tadi Pak Winarso juga tadi sudah memulai dengan opening. Bahkan sudah menyampaikan sedikit abstrak walaupun kita belum berkomunikasi, tapi inti daripada webinar ini adalah seperti yang disampaikan oleh Pak Winarso tadi. Jadi sangat klik gitu ya. Walaupun dengan istilah tentu saja yang berbeda, karena tadi Bapak bilang wah bahasa kita dulu mungkin bahasa yang berbeda, istilah-istilah yang berbeda, Kalau dulu mungkin Pak kita mengenal dengan istilah budi pekerti, ya kan ya Pak ya. Kalau sekarang kan udah sangat internasional gitu. Jadi tadi saya sempat quote apa yang Bapak sampaikan tadi tentang bahasa sederhananya adalah ngasih tahu orang kita ini sopo, kita ini siapa. Ya. Jadi itu keren banget. Saya bilang itu bagus banget. Itu bahasa yang sangat praktikal dan akhirnya itu bisa dipahami oleh semua orang. Nah, jadi sekali lagi Pak Winarso saya ucapkan terima kasih banget. Terima kasih sekali. Ya, mohon maaf bahasa saya agak bahasa anak-anak muda walaupun usianya udah sangat senior. Semangat. Terima kasih sudah dapat kesempatan ini, Pak Farid juga yang udah manage ini. Jadi sebenarnya saya senang sekali karena link saya dengan Kudus itu dan UMK juga udah cukup lama ya, karena saya dipilih oleh Jarum Foundation sejak tahun 2006. Ya, jadi dan di sanalah saya ketemu Pak Farid, dan saya ingat sekali pada waktu itu saya nggak tahu Pak Farid waktu itu udah mulai berpikir tentang mau jadi dosen apa tidak. Tapi pada waktu itu saya lagi kehilangan suara dan akhirnya saya minta Pak Farid untuk gantikan saya untuk melanjutkan seminar saya, dan itu sangat terbantukan. Wah, akhirnya belakangan saya dengar Pak Farid jadi dosen, saya bilang waduh pas ini generasi penerus. Jadi saya bilang bahwa saya dengan Kudus itu udah sangat erat. Jadi makanya saya katakan pada waktu saya diminta untuk menyampaikan ini, saya bilang wah ini kesempatan yang sangat luar biasa. Teman-teman mungkin dari bagian operatornya atau hostnya boleh ditampilkan. Topik yang dipilih adalah tentang the benefit of personal branding, ya kan? The benefit of personal branding, dan itu yang seperti Bapak tadi katakan tadi bahwa itu topik yang kayaknya tidak lekang oleh masa ya. Ketika kita memulai dengan topik ini, ada 3 slide selanjutnya, ada pertanyaan yang kita mesti sampaikan. What is your personal brand? Ya, what is your personal branding? Ya kan? Jadi boleh ditampilkan ini pertanyaan saya ya. Artinya apa sih personal branding? Apa yang Anda mau kasih tahu kepada orang tentang Anda? Ya, atau sebaliknya, apa kata orang tentang Anda, atau apa brand yang orang tempelkan kepada Anda, apa label yang orang tempelkan kepada Anda ketika Anda berkomunikasi baik secara offline maupun secara online. Ya, bisa dilanjutkan. Nah ya, itu ini slide selanjutnya ya. Terus ya. Nah, oleh sebab itu sebelum Anda menjawab, mungkin pertanyaan ini yang membuka jadi semacam opening untuk trigger bagi kita untuk tujuan daripada webinar ini. Jadi kita bertanya-tanya apa kata orang tentang saya, atau ketika saya mau ngasih tahu tentang saya pada orang lain, apa yang biasanya saya sampaikan ya pada orang lain. Nah,
sebelum menjawab itu, kita coba ikuti slide-slide selanjutnya. Menurut Anda kira-kira brand apa sih yang paling terkenal di dunia? Nah, pasti ada orang bilang, oh brandnya zaman dulu katanya Nokia gitu kan ya. Kemudian kalau handphone Samsung dan seterusnya. Jadi banyak sekali orang mengatakan bahwa brand yang terkenal di dunia itu adalah misalnya mobil Jaguar, misalnya Google, Yahoo, dan seterusnya. Nah, pasti ada alasan mengapa orang menyebutkan brand-brand itu paling terkenal di dunia. Nah, menurut expert brand, ya brand expert mengatakan bahwa sebenarnya pernah ditemukan bahwa Coca-Cola itu adalah brand yang paling terkenal di dunia. Coba kita lihat slide-nya dijalanin terus aja ya. Dijalanin terus aja sambil saya misalnya brandnya ada Jaguar, ada apa. Nah, orang mengatakan kenapa brand-brand itu terkenal? Karena brand itu ada di mana-mana dan kualitasnya. Jika kita pakai brand itu, kelas kita akan level kita akan jadi tinggi, akan naik gitu kan. Jadi kalau kita turun dari mobil mewah atau kita pakai tas-tas yang mahal, maka status kita, level kita akan naik. Nah, menurut brand expert mengatakan bahwa Coca-Cola pernah menempati brand yang paling terkenal di dunia. Ya, mengapa? Karena Coca-Cola dia menghasilkan 67 billion US dollar, ya. Dalam setahun dia pernah menghasilkan uang 67 miliar dolar. Nah, kalau pakai kalkulator kita, yang muncul adalah ya. Yang muncul adalah artinya error karena nolnya terlalu banyak. Ya, oke. Maaf, Ari Sinata boleh bisa diayat. Itu terjemahan bahasa Indonesia. Nah, sangat menakjubkan karena Coca-Cola yang hanya menjual sebuah perusahaan yang hanya menjual gula dicampur dengan soda, dicampur dengan air, diobok-obok, kemudian dimasukkan dalam can, dimasukkan dalam kaleng, dimasukkan dalam botol, dia bisa menempati brand nomor 1 di dunia. Nah, jadi kita mungkin berarti bertanya bahwa kok barang atau benda produk yang dijual hanya seperti itu, tapi kok dia bisa menempati brand nomor 1 di dunia ya, gitu. Berarti kita bisa mengatakan bahwa bukan produk itulah yang membuat brand itu luar biasa, tapi apa yang membuat brand itu terkenal. Jadi not necessarily Jaguar misalnya, not necessarily misalnya Rolls-Royce misalnya, ya. Mobil Mercedes-Benz atau BMW misalnya. Tapi justru yang dikatakan oleh brand expert adalah the greatest brand in the world is, jadi brand yang sebenarnya yang lebih hebat dari produk itu sendiri adalah breaking news katanya, adalah manusia. Adalah manusia. Jadi yang membuat katakanlah Coca-Cola itu menempati brand nomor 1 di dunia bukan produk itu, karena cuma gula, cuma soda, air diobok-obok, dicampur-campur, dimasukin dalam can, dimasukin dalam botol, kemudian itu yang dijual, ya kan? Tapi justru yang membuat Coca-Cola itu luar biasa adalah manusianya. Nah, di sana ada ahli distribusinya, di sana ada ahli research and marketingnya, research and development-nya, ada orang sales, orang customer service-nya, ada para leader yang luar biasa, yang terpilih, ya, yang akhirnya mereka lah yang membuat sebuah produk itu menjadi luar biasa. Nah, di sini dikatakan oleh para ahli adalah you are your own brand. Anda atau manusia adalah brand itu sendiri. Mengapa? Karena setiap manusia, ya, setiap orang yang bergabung dalam sebuah mempunyai personal brand. Nah, teman-teman, kita bertanya sekarang, personal brand apa sih? Ya, yang disebut dengan personal brand? Bahasa apa itu? Apakah kromo inggil
atau bahasa apa itu ya, atau bahasa apa dia. Nah, apa namanya, Jeff Bezos mengatakan begini, personal brand is what people say about you, what people say about me when you leave the room. Nah, dalam bahasa Kromo dia bilang itu, personal brand itu adalah apa kata orang tentang saya ketika saya udah nggak ada di tempat itu. Ya, artinya gini, apa yang digosipkan orang, apa yang diomongin orang tentang saya ketika saya tidak ada di situ. Karena kalau saya ada di situ bisa aja kan itu basa-basi, itu bisa aja untuk pujian atau apa namanya, ya lip service ya, untuk menyenangkan kita, orang lain memuji kita. Tapi ketika kita tidak ada di situ dan orang lain bicara tentang kita, gosipin tentang kita yang positif, itulah personal brand kita. Nah, makanya saya sering katakan begini, saya kalau pergi ke sebuah bertemu dengan teman-teman, misalnya makan malam di sebuah restoran, kita berlima misalnya, ya kita ngobrol asik, ngalur ngidul, cerita sana sini gitu kan. Nah, saya tidak mau pulang duluan di antara 5 orang itu, karena ketika kalau saya pulang duluan, berarti 4 orang itu yang sisa, yang masih tinggal, mereka akan ngomongin saya yang pulang duluan. Tetapi teman-teman, ketika saya punya personal brand yang positif, saya selalu pulang duluan istilahnya. Atau saya mau pulang duluan supaya ketika saya pulang duluan, orang akan atau teman-teman yang masih tinggal itu akan bicara tentang personal brand saya, dan personal brand saya itu positif. Dan ketika mereka bicara yang positif tentang saya, itu adalah doa mereka buat saya. Nah, personal brand itu adalah sesuatu yang otentik, yang asli dari saya, sesuatu yang unik dari saya, sesuatu yang promising dari saya, sesuatu yang asli, yang unik, yang menjanjikan, ada nilai jualnya, yang dimana ketika saya ngasih tahu ke orang lain kita ini siapa, atau orang lain bicara tentang kita, maka ada nilai-nilai jualnya, ada selling point-nya di situ, ada apa namanya marketing factor-nya di situ, ada nilai-nilai jual yang akhirnya di antara orang banyak, saya adalah yang unik, saya pasti akan dipilih oleh mereka. Nah, personal brand itu harus mempunyai 3 faktor tadi. Ya, bahwa yang harus asli tidak dibuat-buat, harus berbeda, differentiate ya, ada diferensiasi dari orang lain, distinguish dari yang lain-lain ya, otentik, unik, beda, dan juga menjanjikan atau mempunyai nilai jual untuk meyakinkan orang. Nah, itu. Jadi penjelasan dari saya tadi yang dikuatkan juga oleh Tim O'Brien. Dia katakan gini, sebuah kata atau kalimat yang kita inginkan atau harapkan ketika orang lain berpikir tentang kita. Misalnya orang tanya, siapa kenal nggak si Eko? Eko yang mana? Eko kan banyak banget nama Eko. Eko yang ganteng ya udah si Eko semuanya semua ganteng kok, gitu kan. Eko yang tinggi ya semuanya tinggi. Eko yang gendut ya semuanya gendut. Gitu. Orang susah bisa pikir, tapi ketika kita kan Eko yang ramah itu loh, oh ya, kalau itu mas saya kenal pasti si Eko Widianto misalnya, ya kan? Yang mana si apa namanya Lina atau Dona misalnya kan ya. Dona yang mana? Saya. Dona yang yang cantik, ya semuanya cantik. Akhirnya ketika kita mengatakan bahwa Dona yang yang disiplin itu, oh iya, kalau kuliah dulu yang paling nomor 1 datang sebelum dosen pun datang, Dona itu udah datang ya, saya kenal si Dona. Nah, itu adalah personal brand kita yang mempunyai nilai jual terhadap orang lain. Nah, teman-teman, kadang-kadang kita tidak tahu siapa kita, tapi orang lain bisa menemukan siapa saya. Ya, kadang-kadang kita tahu bahwa kita kita kurang disiplin, enggak kok biasa aja, tapi orang lain bilang, hey Martin, kamu tuh paling disiplin loh. Belum ada mahasiswa yang datang, kamu udah duluan datang. Nah, kamu kalau nanti berkarir nanti, wah kamu tuh kan luar biasa, karena ya kamu akan terpilih
karyawan yang paling disiplin, nah, pasti akan dihargai dan karir kamu pasti akan cepat naik. Gitu. Jadi kadang kita tidak lihat brand kita, tapi orang lain akan lihat. Orang lain akan lihat. Nah itu. Jadi kadang-kadang kita bilang, waduh saya nggak pinter bicara. Lah orang lain bilang gini, wah kamu kok bisa, atau kamu kalau bicara sangat teratur kalimat-kalimatnya dan menyampaikannya juga dengan enak. Nah, that is your personal brand. Gitu kan? Jadi apalagi kalau kita udah lihat kelebihan kita, apalagi kita udah lihat keunggulan kita. Nah, orang lain lihat dengan kacamata yang berbeda, tapi ternyata sama. Dan itu adalah your personal brand. That is personal brand Anda. Ya, bisa lanjut. Nah, ya, personal brand itu adalah Anda sendiri. Nah, bagaimana itu tentang personal brand itu adalah kita sendiri? Jadi itu adalah your image, ya, image tentang diri Anda, apa kesan orang tentang Anda, ya. Kemudian your values, ya, nilai-nilai yang Anda praktekkan setiap hari, nilai-nilai kehidupan yang Anda buat setiap hari, ya, baik dari pada waktu Anda kecil, tadi juga Pak Winarto katakan bahwa apakah itu di-create atau apakah itu melalui kita belajar dari orang lain, apakah itu by natural atau by alami, by birth, ya, karena lingkungan keluarga kita yang akhirnya membentuk karakter kita yang luar biasa. That is your value. Itu adalah brand Anda yang orang lain setiap hari ketika Anda berinteraksi, Anda akan dicap, di label seperti itu. Kemudian your vision, ya. Bagaimana cara Anda melihat masa depan Anda? What is your goal? Apa tujuan hidup Anda? Ya, tujuan hidup Anda itu bukan nanti dikerjakan pada waktu nanti, tapi mulai dari sekarang. Ketika Anda misalnya mahasiswa, ya, pada saat Anda menginjakan langkah Anda pertama ke kampus, nah disitulah Anda sedang membentuk, ya, mimpi Anda, ya. Apa yang Anda akan lakukan, apa yang akan terjadi dengan Anda melalui karya-karya atau melalui karakter yang Anda buat sekarang. Kemudian your mission, ya. Apa yang Anda akan lakukan buat orang lain, ya. Apa yang Anda akan lakukan buat orang lain. Ketika Anda misalnya bekerja di sebuah perusahaan, apa yang Anda akan lakukan buat manajemennya, buat ownernya, buat rekan kerjanya, buat beneficiary-nya, buat masyarakat, buat customer yang membeli produk di tempat Anda bekerja, ya. Artinya itu adalah brand Anda dan itu Anda ciptakan dari hari ke hari, ya, dari hari ke hari, ya. That is your personal brand. Ya, kita lihat di sini bahwa personal brand itu adalah proses bagaimana kita memasarkan atau menjual, ya punten ya, menjual diri kita kepada orang lain. You sell yourself, ya, untuk orang lain. Ada selling point bisa. Ya, tadi juga saya dengar Pak Winarto mengatakan bahwa bagaimana representasi online bahkan offline Anda juga, ya kan ya. Apa yang Anda tulis di FB Anda? Apa yang Anda tulis di IG Anda, ya kan? Nah, dari sana bahkan mungkin ada perusahaan yang ketika dia menginterview Anda, dia tidak akan tanya siapa Anda. Dia akan katakan begini, boleh nggak saya lihat profil FB Anda? Boleh nggak saya lihat profil IG Anda? Ya kan? Mungkin Anda kaget lah, itu kan urusan pribadi saya. That is your personal brand. Bagaimana Anda merepresentasikan bahwa apakah FB Anda itu benar-benar menceritakan tentang your values, your mission, karena itu akan secara tersirat, ya, dan tersurat itu akan dilihat dari isi representasi online Anda. Ya, seperti itu. Kita lanjut. Nah, ada satu ada satu kutipan yang saya baca dari
Wisudo Harsanto, dia katakan dia adalah seorang people and organization transformation, boleh diundur sebentar, practitioner. Dia mengatakan begini, profesi itu penjual diri. Kok risih? Bukankah dihargai dengan gaji, dengan honor, dengan fee? Ada yang begitu puas dengan ucap terima kasih. Ada harga, ada jual beli jasa. Dan harga pasrah sampai tarif negosiasi. Mulai tarif jam-jaman, semisal lembur, harga tarif gila, terkesan ngawur. Ya, lanjut. Nah, paket basic jual otot ragawi, paket hemat jual keterampilan diri, paket premium jual solusi, paket super premium jual visi. Ada paket smart jual koneksi dan relasi. Ada juga paket diskon jual rugi. Lalu kenapa ku menolak di label salesman? Lalu kenapa ku risih disebut penjual diri? Padahal ku tebar pesona kemana-mana. Padahal ku sebar CV, menjajah, ke siapa saja. Promosi, silaturahmi, berupaya. Hingga Tuhan tetapkan maunya. Masih malu-malu. Ada teman-teman headhunter yang bisa bantu. Ada syaratnya, aku sellable, layak jual, bukan produk kadaluarsa, discontinue. Mestinya jadi rebutan. Jika aku irreplaceable, kamu, apa selling point-mu? Apa differentiation-mu? Hargamu pasrah atau berani negosiasi? Ayo ngaca diri. Punyalah personal brand. Hari ini. Gitu ya. Nah, jadi teman-teman sekali lagi bahwa ketika kita mau ngasih tahu kepada orang lain siapa kita ini, ya kita harus kasih tahu yang positif, kasih tahu yang keunggulan kita, kasih tahu kehebatan kita. Persoalannya sekarang ini adalah banyak sekali ketika kita diinterview misalnya ya dalam pekerjaan apapun ya, apakah pekerjaan yang kantoran atau pekerjaan profesi kita yang lain, ya itu selalu misalnya ditanya, mengapa kami harus meng-hire Anda, mengapa kami harus menerima Anda sebagai pegawai atau sebagai karyawan kami. Seringkali kita malu untuk mengatakan itu. Mungkin juga karena budaya kita kan ya. Masa saya mesti cerita tentang kehebatan saya, nanti di HRD-nya, human resources-nya bilang begini, wah kamu sombong banget. Tapi itu udah zaman lama. Zaman sekarang adalah bagaimana kita harus cerita kepada orang lain siapa kita. Ya. Apakah kita sellable atau tidak? Apakah kita qualified atau tidak? Dan itu harus dikomunikasikan supaya orang HRD atau perusahaan yang akan meng-hire kita atau mempekerjakan kita di sana, dia tahu siapa kita. Ya, jadi nggak usah malu-malu lagi. Kita harus sampaikan itu. Cuman memang dari bagaimana kita menyampaikan itu akan kelihatan apakah kita angkuh, sombong, arogan, atau benar-benar kita sampaikan dari hati kita ya tentang siapa kita. Nah, itu beda. Itu beda. Itu juga akan dilihat secara psikologis oleh apa namanya oleh HRD-nya. Ya, kita boleh lanjut. Nah, teman-teman, sekali lagi saya mau katakan bahwa sebenarnya personal branding itu ya bukan baru sekarang, itu udah dari dulu, udah dari zaman ke zaman. Zaman dulu pada waktu Mesir kuno, sebelum ada transaksi dalam bentuk uang, biasanya transaksi itu dilakukan dalam bentuk barter. Ya kan ya, kita bisa lanjut. Kita bisa lanjut. Ya, personal branding itu sebenarnya dikenal sejak zaman peradaban di Mesir kuno, di mana manusia memulai mempromosikan barangnya, produknya dengan teknik-teknik yang luar biasa, yaitu dengan barter. Nah, contohnya misalnya, Shiva, dia punya gula, ya, dia punya gula. Dan banyak sekali orang yang jualan gula, bukan hanya Shiva. Ya. Dan juga kemudian Dono misalnya. Dono punya juga garam. Ya. Dan banyak sekali penjual juga yang memiliki garam. Tapi kenapa Dono ya kan
menukar garamnya dengan gulanya Shiva. Bukan karena rasanya, bukan karena gulanya Shiva lebih manis, nah gulanya semuanya sama manis. Dan kenapa juga Shiva mau bertukar barangnya, gulanya dengan garamnya Dono, bukan karena garamnya Dono itu lebih asin, tidak sama rasanya. Cuman alasan mengapa mereka bertukar, berbarter, karena personal brand yang dimiliki oleh Shiva itu berbeda dari penjual-penjual gula yang lain. Personal brand yang dimiliki oleh Dono itu berbeda dari penjual-penjual garam yang lain. Ya, jadi bukan produk itu sendiri yang membuat akhirnya mereka bisa berbisnis, ya, mereka bisa berbarter, tapi justru personal brandnya. Shiva lebih ramah, ya, Dono lebih lebih sopan, ya, cara-cara Shiva mengkomunikasikan produknya itu sangat sangat teratur, sangat terstruktur, ya kan, cara dia mengatur produknya di etalase tempat jualannya juga lebih rapi, ya. Karena ketika dia menyusun dengan rapi itu juga menggambarkan karakter, menggambarkan jiwa daripada personality, kepribadian daripada Shiva. Nah, jadi sekali lagi teman-teman bahwa yang terjadi adalah personal brand itu sangat luar biasa. Manusianya itu sangat luar biasa untuk menunjukkan kesuksesan produk yang dijual itu bukan karena produk itu sendiri, tapi justru karena manusianya. Kita bisa lanjut. Dale Carnegie pada tahun 1930-an mulai membahas dengan lebih detail, walaupun belum menggunakan istilah ini. Nah, pada tahun 1997, personal brand ini pertama kali dipopulerkan oleh Tom Peters. Ya, jadi coba mungkin para mahasiswa rata-rata yang lahir mungkin di atas tahun 2000 kali ya. Tapi kalau sebelum tahun 2000 ketika orang tua Anda, ya boleh tanya-tanya pada orang tua Anda atau orang-orang yang lebih senior ketika mereka pergi ke bank misalnya. Zaman dulu kalau kita pergi ke bank, waduh security-nya itu galak-galak, tulisan, serem gitu kelihatannya. Pokoknya takut lah. Jadi seakan-akan kita nasabah yang punya uang miliaran mau datang ambil uang, wah kok kita kayak dianggap pencuri aja gitu kan, dicurigai. Nah, tapi sekarang kalau Anda ke bank, apa yang dilakukan oleh seorang security? Apa yang dilakukan oleh seorang penjaga keamanan atau satpam? Mereka sangat berbeda. Ya kan, ya, mereka sangat ramah. Mereka bukain pintu, ya. Mereka ambilin nomor antrian, dikasihin bolpen, dikasihin formulir kalau kita butuh formulir. Jadi benar-benar berubah. Nah, pada saat itu perusahaan-perusahaan di Indonesia yang dulunya hanya pelayanan yang luar biasa itu hanya dikenal di perhotelan, akhirnya perusahaan-perusahaan termasuk perbankan, bahkan di rumah sakit pun, bahkan dimanapun kita pergi sekarang, orang berlomba-lomba untuk memberikan pelayanan yang luar biasa. Itu adalah bukan hanya sebuah perusahaan bukan hanya memikirkan tentang corporate brand-nya mereka, bukan, tapi justru personal brand-nya. Karena ketika personal brand yang kuat daripada sebuah perusahaan, itu akan mendongkrak, itu akan membuat corporate brand-nya itu semakin kuat dan semakin terkenal. Dan akhirnya menjadi pilihan dari para consumer dan juga customer. Ya. Oke, dan kita lanjut. Nah, pertanyaan dari penjelasan sekian ini, kira-kira Anda boleh bertanya dan boleh Anda mungkin jawab sendiri di rumah. What is your personal brand? What is your personal brand? Apa personal brand Anda? Apa kata orang tentang Anda? Apa yang dilabelkan ke pribadi Anda ya ketika Anda berinteraksi dengan orang lain? Apa merek Anda? Ya? Apa alias Anda? Ya kan ya? Sehingga akhirnya Anda bisa laku di pasaran. Mari kita lanjut. Ya, what other people say atau think about you? Lanjut lagi, Pak. Ya, terus.
terus ya. Ya, terus ya. Gitu. Jadi personal brand adalah apa kata orang tentang Anda. Nah, sekarang Anda udah mulai berpikir-pikir, oke, berarti kalau saya misalnya ditanya oleh apa namanya, nantinya ketika saya akan menghadapi dunia pekerjaan atau saya mempunyai bisnis sendiri, nah makanya saya akan mengatakan pada orang, saya akan tahu siapa saya dan saya bisa tahu apa yang akan saya sampaikan, ya ngasih tahu orang, ya kita ini sopo, kita ini siapa. Lanjut. Nah, personal brand itu buat siapa aja ya kan? Personal brand itu adalah job seeker. Nah, sebentar lagi setelah Anda tamat, ada juga alumni ya yang sudah tamat, pasti Anda lagi sedang mencari pekerjaan, ya kan? Nah, job seeker. Jadi personal brand itu juga harus dimiliki oleh job seeker, pencari pekerja. Terus kemudian untuk entrepreneur ya, untuk pengusaha. Ketika Anda menjual sesuatu ya, sekarang penjualan melalui online ya itu juga udah merebak di mana-mana. Dan mungkin produk itu cuma sangat sederhana, tapi bisa laku karena cara dia memarket produk itu ya luar biasa. Karena dia sendiri punya values, dia sendiri punya karakter, punya personality, dia sendiri punya personal brand. Hingga akhirnya produk di pasaran. Ya. Terus yang terakhir, ya buat para leader. Jadi kalau misalnya ketika Anda menjadi seorang leader, Anda juga harus mempunyai personal brand. Jadi siapa saja ya, mau tua mau muda ya, yang berpendidikan tinggi ataupun tidak, ya, semua orang seharusnya memiliki personal brand. Yang tadi yang saya cerita tadi mempunyai 3 faktor itu, bahwa harus asli, tidak dibuat-buat, harus unik, berbeda dari yang lain, dan kemudian harus punya nilai jual. Nah, oke teman-teman, ini. Jadi berhubungan dengan personal brand tadi, kita lebih mau menjelaskan lagi tentang supaya kita berbeda dari yang lain. Saya mau tanya, teman-teman pernah melihat ini enggak, sapi, kerbau, lembu? Itu biasanya warnanya apa? Warna kulitnya, warna bulunya. Warna bulunya, pasti warna bulunya, maaf saya minum. Itu ada hitam, ada coklat, ya, ada putih, ada belang-belang, abu-abu. Ya, tapi misalnya, dan apakah Anda bisa ketika Anda misalnya jalan-jalan dan bertemu dengan sapi, dan kemudian Anda sapi warna hitam atau warna putih, apakah Anda akan mengatakan, wow, sapinya kok warna putih ya, wow, sapinya warna belang, dan apalagi Anda mau berfoto dengan dia? Ya pasti enggak kan ya, karena semua sapi warna putih, semua sapi ada banyak warna belang, warna hitam, ya. Buat apa saya mau foto? Nanti orang bilang, waduh, kok aneh, Anda yang aneh, kenapa Anda pikir itu sesuatu yang unik? Enggak ada apa-apanya. Tetapi ketika kalau Anda jalan-jalan dan Anda bertemu dengan, bisa diklik, Arif, Anda bisa bertemu dengan sapi yang berwarna ungu, ya kan? Pasti Anda akan wow. Ya, apakah Anda mengatakan, wah ini sapi apa bukan nih ya? Tapi paling kurang perjalanan Anda itu akan terganggu, ya kan? Dalam artian dia akan mencuri perhatian Anda. Ya. Yang pasti juga zaman sekarang, wah langsung kalau bisa foto, ya kan? Dan kirim ke seluruh dunia. Mengatakan, nah lihat loh saya udah foto dengan sapi yang berwarna ungu. Ya kan? Nah, artinya mau mengatakan bahwa sapi itu adalah unik, ya. Seth Godin, penulis buku Purple Cow ini, membuat analogi yang sangat menarik tentang sapi-sapi yang berada di jalan-jalan pedesaan.
Jika ada seekor sapi, tiba-tiba muncul, maka dia akan membuat pejalan kaki dan pengendara mobil itu berhenti sejenak dan memperhatikannya. Bahkan dia bisa turun, kemudian dia bisa foto dan kirim ke seluruh dunia. Ya. Ya. Terus lagi. Nah, menurut Seth Godin bahwa personal brand kita, mundur dikit, mundur lagi. Mundur. Ya, menurut Godin personal brand kita harus remarkable, harus sesuatu yang stand out, harus sesuatu yang wow, yang luar biasa, yang menakjubkan, ya. Bukan secara fisik, tetapi brand kita adalah pribadi kita. Jadi ketika orang bertanya tentang kita, tanya tentang kita siapa, orang tidak akan pikirkan tentang fisik kita, tapi orang akan pikir tentang values kita, tentang karakter kita, tentang personality kita, tentang kepribadian kita yang berbeda dengan orang lain, yang unik, yang punya nilai jual. Dan orang-orang ingin jadi diri kita, menjadi diri kita. Kalau orang bilang, waduh, kok si Bambang bisa ya jadi seperti itu kan? Dia kan sebenarnya begini, dia kan sebenarnya, tapi kok bisa sekarang ya begini ya? Nah, gitu. Jadi personal brand kita itu harus wow, harus remarkable. Ya. Lanjut. Nah, siapa bilang katanya warna pink itu warna khusus perempuan? Sekarang zamannya emansipasi laki-laki. Warna pink bisa dipakai pria, tetap kelihatan maskulin. Mari kita lihat foto-foto katanya berikut. Nah, seperti ini. Nah, kalau Anda akan melihat ya bahwa sebenarnya mau laki-laki mau perempuan sebenarnya bebas aja. Dan orang tidak akan melihat baju yang dia pakai, tas yang dia akan tenteng atau dia akan ya jinjing. Ya, mobil yang dia naiki. Tapi justru yang membuat Anda berbeda itu karena pribadi Anda. Aksesori-aksesori yang kita tempelkan di diri kita itu hanya banyak orang bisa membelinya, banyak orang bisa bisa mengupayakannya. Tetapi karakter kita, brand kita yang positif itu lahir dari diri kita, dari dalam kepribadian kita. Oke, terus saja gambar. Nah, teman-teman, bagaimana kita menggunakan personal brand kita? Bagaimana kita mencerita tentang personal brand kita? Ya, tadi kembali lagi saya mengatakan tadi Pak Wakil Rektor 3 sudah mengatakan bahwa representasi online kita, apalagi zaman sekarang, mungkin 10 tahun yang lalu medsos itu sosial media itu atau media sosial itu belum sepopuler sekarang. Ya, tapi sekarang ya itu sangat populer, apalagi di zaman pandemi ini kan, di mana orang-orang dibatasi untuk keluar kemana-mana untuk bertemu secara fisik. Nah, representasi dari online Anda itu jauh lebih tinggi dibanding dengan offline. Jadi di sini in person Anda bertemu dengan orang lain, Anda berinteraksi, berkomunikasi dengan orang lain. Disitulah Anda menggunakan personal brand Anda. Disitulah Anda mau ngasih tahu tentang siapa Anda kepada orang lain. Kemudian yang selain in person, tapi juga ada online. Bisa klik selanjutnya. Yang Anda boleh sebutkan di situ ada Facebook, ada Twitter, ada IG, ada LinkedIn, dan seterusnya dan sebagainya. Anda lebih jago tentang itu. Nah, ya tadi seperti Pak Winarto katakan bahwa bisa saja perusahaan itu akan lihat representasi online profil Anda, ya kan? Bisa saja mereka bertanya, ya kan? Saya tidak mau nanya apa-apa tentang Anda, tapi coba Anda tunjukkan profil Facebook Anda. Apa yang biasanya Anda tulis di wall Anda, atau bagaimana Anda mengomentari sebuah status dari orang lain, ya kan? Waduh, gawat ini. Nah, kalau ketahuan kita, wah kita dalam status kita cuma mengeluh, ngoceh, nyinyir gitu kan ya. Terus ya hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, berarti tidak ada nilai jual daripada
online profil kita. Nah, gitu. Jadi mungkin sekarang kita mulai mikir-mikir, mungkin kita perlu dua kali ya, perlu dua account, harus ada yang untuk profesional dan untuk yang personal. Jadi kalau personal bolehlah kita bilang, aduh hari ini saya sakit perut, hari ini saya jatuh cinta, hari ini saya lagi kesel sama si A, hari ini saya lagi marah si B, gitu. Hari ini saya lagi melihat langit mendung, ya kan. Nah, jadi kalau itu malah bahaya gitu ketika dilihat oleh orang HRD akan katakan, waduh, kok Anda tiap hari hanya mengeluh aja, nanti bagaimana kalau Anda bekerja? Pasti akan mengeluh terus nih, nah, gitu kan. Nah, jadi seperti itu. Ya. Nah, oke teman-teman, kita lihat bagaimana tentang hebatnya personal brand itu. Do you know people, the following people? Ya, silakan. Anda kenal dia, pasti banyak orang menggeleng-geleng, pasti tidak kenal, ya kan ya. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat gambar selanjutnya. Kalau ini, wah pasti angkat tangan, wah langsung bilang Bill Gates, siapa sih nggak kenal dia, ya kan ya. Kemudian berikut kita lihat lagi, ya lagi, oh pasti kenal Steve Jobs, ya walaupun udah almarhum tapi kita masih tetap kenal siapa dia. Nah teman-teman, sebenarnya yang tadi itu dia adalah Dennis Ritchie. Dia adalah yang menciptakan atau menemukan atau yang meng-create, ya. Dialah yang kemudian membuat dua nama tadi itu menjadi luar biasa. Dennis Ritchie tidak terkenal karena dia tidak punya personal brand. Bill Gates selain produk yang luar biasa, dia juga tahu mengkomunikasikan siapa dia. Dia juga tahu pakai timnya untuk bagaimana meng-create supaya pribadinya itu dikenal oleh banyak orang. Bukan hanya produk, tapi pribadinya. Demikian juga dengan Steve Jobs. Bagaimana ya mau ngasih tahu tentang orang lain siapa saya, bukan produk saya. Walaupun sebenarnya yang ahlinya si Dennis Ritchie kan, tapi karena dia tidak punya personal brand, maka yang luar biasa yang dikenal seluruh dunia adalah Bill Gates dan Steve Jobs. Kita lihat selanjutnya. Nah, kalau Anda juga lihat ini, pasti nggak kenal. Pasti nggak kenal. Dia adalah Ray Kroc. Siapa tuh Ray Kroc? Ya kan? Nggak kenal. Tapi kalau Anda lihat gambar selanjutnya, ya. Nah, langsung, oh itu McDonald's. Nah, itu mas saya kenal, saya tahu. Gitu kan. Nah, Ray Kroc ini, dia dulu karyawan dari McDonald's. Jadi restoran keluarga di Amerika yang dimiliki oleh McDonald's family, ya kan ya. Nah, ketika akhirnya dia jadi manajer dan pada satu saat dia membeli perusahaan itu, ya. Hebatnya dia tidak menggantikan namanya menjadi Ray Kroc atau Kroc, fried chicken atau burger dan seterusnya. Mungkin tidak akan laku. Jadi karena dia tidak punya personal brand. Nah, yang yang McDonald's itu dia udah punya personal brand selain produknya yang selalu diinovasi, dia punya personal brand. Akhirnya McDonald's itu bisa terkenal sampai sekarang ini. Ya, jadi sekali lagi teman-teman betapa strongnya, betapa kuatnya kalau seseorang itu mempunyai personal brand. Produk itu akan mengikutinya. Jadi setiap kita kalau kita punya personal brand yang luar biasa, maka produk itu akan mengikuti kita. Ya. Nah, bagaimana kita memanage personal brand kita dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, kita bisa lihat selanjutnya adalah your network, your updates, social sharing, yaitu tadi melalui online. Ya. Orang lain yang kita tidak bisa bertemu secara fisik, tapi kita tidak bisa menyampaikan siapa kita kepada dia, sampaikanlah itu melalui network kita, melalui media sosial. Ya, misalnya tadi saya sudah jelaskan bahwa ada bisa FB, bisa IG, Twitter, dan sebagainya. Sampaikanlah kepada pasar, sampaikanlah kepada konsumen atau pada perusahaan-perusahaan yang akan membeli Anda, siapa Anda melalui representasi online Anda. Ya, kita lanjut. Nah, ya itu dia. Nah, jadi teman-teman sekali lagi saya mau katakan di sini bahwa
karena personal brand itu begitu kuat, yang dimana kita harus miliki setiap hari. Nah, mungkin Pak Moderator, kita ini udah 45 menit, jadi kita mungkin saya stop dulu menyampaikan presentasi saya, kemudian kita bisa break untuk Q&A, nanti kemudian kita akan lanjut waktu kita sebentar untuk melanjutkan presentasi saya. Baik Pak Martin, terima kasih banyak Pak Martin atas informasinya, penjelasannya yang sudah luar biasa membuka wawasan, dan ternyata benar juga, simple tetapi benar-benar masuk Pak. Jadi saya harap, kami berharap juga teman-teman masuk gitu ya materinya, karena apa yang disampaikan Pak Martin ya memang seperti itu adanya saat ini. Jadi selanjutnya untuk peserta kami buka termin tanya jawab, tetapi sebelumnya ada info, setelah tanya jawab sebelum sesi closing nanti kita ada quiz untuk peserta, untuk teman-teman. Silakan nanti join ya, dan ada hadiahnya, itu paket OVO senilai 50.000 untuk 3 orang ya. Jadi nanti teman-teman bisa join setelah sesi tanya jawab. Silakan teman-teman yang ingin bertanya, dihidupkan mikrofonnya, atau saya mulai dari chatroom dulu ya. Ini ada Mas Bagas, R. Bagas Kuncoro Putra. Semangat pagi Pak Martin semua, Pak Farid dan Pak Win, sehat selalu semua. Perkenalkan saya Bagas dari UMK. Pertanyaannya Pak, bagaimanakah cara kita memulai membangun personal branding di sosial media? Lalu, bagaimana cara untuk membuat dan menghadirkan konten yang menarik sehingga banyak orang mengunjungi konten kita? Ya, kalau nomor 1 ini sebenarnya tadi sudah cukup banyak disinggung oleh Pak Martin, tapi nanti monggo Pak Martin mau ditambahin, tidak apa-apa. Yang kedua, bagaimanakah cara membranding diri kita di depan HR pada saat HRD, saat interview ditanya seputar kelebihan dan kekurangan yang kita miliki. Monggo Pak Martin, mau dijawab dulu atau kita menunggu sesi yang lain? Ya, jawab aja nanti supaya yang lain kan bisa menyiapkan itu ya. Oh iya, oke. Oke. Bagas, Matusun. Terima kasih pertanyaannya. Benar sekali apa tadi yang disampaikan oleh Pak Farid, bahwa saya sudah cukup banyak ya menjelaskan tentang bagaimana membangun sosmed, dan juga sekarang konten. Konten itu kan tergantung basicnya kita, ya kan istilahnya, dan juga cita-cita kita. Pertama tergantung dengan interestnya kita. Kalau kita interestnya di misalnya tentang bagaimana menjadi seorang motivator, berarti kontennya itu kan berhubungan dengan mengambil quote-quote yang yang luar biasa dari para motivator atau penulis buku, yang dimana kita bisa ambil dari sana, kita quote, kita taruh di status kita, ya kan, kita taruh di IG kita, terus kita coba ciptakan video-video sederhana yang berhubungan dengan quote yang kita ambil itu. Nah itu jadi kira-kira seperti itu. Nah kalau misalnya interest kita misalnya di bidang kuliner misalnya, berarti kita juga harus menciptakan quote yang related, yang berhubungan dengan kuliner itu sendiri. Mungkin melihat quote-nya chef yang luar biasa, mengambil potongan-potongan videonya, kemudian kita rebrand lagi, atau kemudian kita coba develop lagi, kita kembangkan lagi, akhirnya menjadi konten yang sederhana dan harus sesuai dengan pasarnya kita, marketnya kita, siapa yang pembelinya. Mungkin kalau chef-chef internasional pembelinya marketnya internasional, nah kalau target market kita adalah sekitar Jawa Tengah, mungkin kita pakai bahasa
jog-jog Jawa Tengah atau pakai bahasa Jawa dan seterusnya ya. Jadi istilahnya kontennya itu harus benar-benar lokal, harus aktual dan faktual sehingga tidak dibuat-buat yang marketnya kita mau target kita adalah Jawa Tengah tapi kok kontennya terlalu internasional ya kan ya begitu. Jadi disederhanakan. Jadi sama seperti dengan komentar Pak Fahri tadi bahwa wah ini bahasanya Pak Martin ini bahasa simpel banget ya karena supaya mudah dipahami ya kan, mudah dipahami supaya mungkin kalau saya mesti mengajarkan kepada para bapak-bapak, para manajer-manajer, bahasa saya akan berubah dengan bahasa yang tadi gitu kan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, branding kita kepada HRD. Ya itu tadi berbicara honest ya, berbicara jujur itu sesuatu yang tidak dibuat-buat kan. Ya istilahnya gini, di HRD itu selalu ada timingnya ketika kita mau diinterview. Ya, kalau kita hanya diinterview cuma 5 menit, berarti tanda-tanda kita tidak akan laku, tanda-tanda kita tidak akan diterima. Tapi kalau kita diinterview lebih daripada 15 menit, nah biasanya ketika 15 menit itu keaslian Anda itu mulai muncul. Ya, bicaralah jujur. Ya. Kalau Anda mampu melakukan itu, lakukanlah. Misalnya contoh HRD bilang, bagaimana Anda bisa kerja di weekend atau kerja malam hari atau sore hari? Oh bisa Bu, bisa apa? Gitu kan. Itu pertanyaan menit-menit pertama. Tapi ketika menit ke-15, ya Anda mulai mengeluh, waduh, tapi Bu, tapi Pak, biasanya kalau saya kerja weekend atau malam hari, saya tanya dulu istri saya tanya dulu orang tua saya tanya dulu apakah saya datang mesti ada kendaraan apa tidak. Wah, ya kan? Berarti Anda menyampaikan membrand diri Anda itu penuh, mohon maaf, penuh tipu muslihat kan. Jadi ya di situlah akhirnya kita tidak laku, tidak dibeli karena branding itu bukan hanya lip service, tapi justru dari karakter Anda. Jujurlah, kalau Anda bisa bilang bisa. Tapi kalau nggak bisa, bilang nggak bisa. Tapi bukan berarti bahwa Anda nggak bisa dan Anda secara langsung tidak diterima, tidak. Tapi justru disitulah HRD menghargai bahwa Anda sedang membrand diri Anda bahwa Anda adalah seorang yang jujur. Nah, dalam pekerjaan pun nantinya Anda pasti akan ditempatkan di tempat-tempat yang tempat yang pas karena Anda harus jujur. Ya. Seperti itu, Pak Bagas atau Mas Bagas, Dek Bagas. Terima kasih Pak Samuel. Terima kasih Pak Martin. Semoga bisa menjawab Mas Bagas ya. Sebelum kita lanjutkan, saya ingin menyapa Pak Martin, Pak Win, dan teman-teman peserta semua. Sebagai info, peserta kita hari ini ternyata banyak juga. Di antaranya ada yang dari UMK terutama, Universitas Muria Kudus, kemudian UGM, dari Universitas Serambi Mekah Aceh, dari UNS Negeri 11 Maret Solo, dari Universitas MH Tamrin Jakarta, kemudian dari Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, dari Universitas Setiabudi Solo, dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, kemudian ada juga dari Bapak Ibu Guru TK Cahaya Nur Kudus, kemudian ada MA Mazru'atul Huda Demak, kemudian dari IPB juga, dan masih banyak lagi. Ini ada beberapa yang terupdate. Terima kasih sekali, kami mengapresiasi teman-teman peserta yang sudah bergabung, terutama juga Bapak Ibu Guru yang berkenan join di acara ini. Saya lanjutkan lagi. Ini ada pertanyaan dari Mas Denny Cahyanto, tapi sepertinya pertanyaannya mirip dengan Mas Bagas, Pak Martin. Jadi izin bertanya Pak, seperti apa sosial media yang dikatakan baik, isi apa saja yang seharusnya kita upload. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Martin, sepertinya kalau tidak salah tentang interest ya. Jadi kira-kira interestnya apa, jadi disesuaikan dengan masing-masing. Ya, siapa ya? Silakan Mas, nama dan afiliasi. Oke, tadi ini saya ada kendala, saya hanya bisa voice. Saya izin bertanya. Mohon maaf sebelumnya Pak Farid. Selamat pagi Pak Martin.
Pagi, Pak. Oke. Saya dari mahasiswa Fakultas Universitas Murat Kudus semester 3, Zaki Ihsanuddin Ramadhani. Saya izin bertanya, Pak. Personal branding, persoalan yang cukup kalangan mahasiswa kita, berdasarkan hasil yang saya telaah bahwa di lingkup mahasiswa sendiri ada kendala dalam personal, tidak punya personal branding, tapi mahasiswa di sini cenderung dalam artian lebih mengarah kepada faktor yang homogen, artinya mengelompok. Nah, ini menjadi persoalan serius dalam arti meskipun punya personal branding, tetapi kalau aspek homogen ini masih tinggi, turut menghambat juga dalam upaya untuk meningkatkan dalam optimalisasi. Nah, untuk meningkatkan supaya tidak menjadi homogen, lebih cenderung ke heterogen. Nah, ini seperti apa, Pak, yang perlu dilakukan untuk dalam optimalisasi berikutnya, Pak? Mungkin pertanyaan saya seperti itu, Pak, karena ini cukup kenapa? Mahasiswa itu perlu memang ada suatu jangkauan yang kuat, aspek berpikir personal branding untuk penunjang karir berikutnya. Nah, ini cukup menjadi hal yang menjadi PR juga. Nah, ini bagaimana, Pak, menurut Pak Martin? Baik. Dari Pak Martin juga. Oke, terima kasih Pak Farid. Terima kasih Mas Zaki Ihsan dari Fakultas Hukum Universitas Murat Kudus. Monggo Pak Martin langsung dijawab, mawon. Ya, Pak Irsan, Pak Zaki. Zaki ya, Mas Zaki. Pak Zaki ya, oke, Zaki. Benar sekali ya, artinya gini, kalau kita mau jadi pengen unik, ya kita harus berani keluar dari dari box. Ada istilahnya kan thinking out of the box gitu kan ya. Kita harus keluar dari masyarakat homogen itu untuk ke masyarakat heterogen. Artinya ada banyak orang kan yang happy, senang dengan berkumpul dengan orang yang sesuku, sebahasa, dengan tradisi yang sama, sehingga untuk menghindari konflik, untuk menghindari daripada susah-susah untuk belajar karakter orang, budaya orang, nah itu kan akan sulit ya. Nah, sebenarnya kita di Indonesia ini karena juga budaya kita, budaya timur, ada masyarakat tertentu yang ketika dia mau keluar dari daerahnya, waduh itu perlu perjuangan, karena bisa saja orang tua tidak menyetujui atau ada budaya-budaya tertentu lokal yang tidak mengizinkan. Nah, walaupun sebenarnya akhirnya itu mulai sedikit bergeser ya, udah mulai sedikit terkikis karena dengan perjalanan waktu ya, seperti itu. Nah, jadi kalau saya mau sampaikan kepada Mas Zaki tadi bahwa ya benar, kita harus mengkomunikasikan juga, harus mampu mengkomunikasikan ketika kita ingin masuk ke masyarakat heterogen. Kita harus mampu mengkomunikasikan itu, terutama pertama-tama kepada orang tua kita, ya kan ya, kepada orang-orang di sekitar kita, kepada teman-teman kita yang ada di situ, ya. Mungkin kita akan terisolir, tapi justru yang kita bukan hanya mau menyenangkan mereka, tapi kita juga harus tahu bahwa ketika kita berupaya untuk menyenangkan semua orang, disitulah kegagalan kita. Jadi kita harus lihat, what is your goal, what is your objective in life, gitu kan ya. Apakah hanya untuk menyenangkan masyarakat di sekitar itu, atau Anda melakukan sesuatu, tapi tentu saja Anda harus lebih berani, karena ada resiko-resiko yang lebih tinggi lagi. Dulu saya waktu kerja di hotel gitu ya, saya udah kerja di hotel, di Hotel Shangri-La Pulau. Waduh, zaman itu saya tahun 93 saya front office manager. Tiba-tiba ada hotel baru yang buka, gitu kan, menawarkan gaji yang lebih tinggi, gitu kan. Waduh, gimana nih sayanya? Apakah saya harus meninggalkan comfort zone saya atau tidak, gitu kan ya? Nah, namun dengan pertimbangan-pertimbangan yang ada, saya harus memilih salah satu di antaranya. Gitu. Apakah saya
tujuan saya untuk mendapatkan gaji yang tinggi dengan resiko yang lebih tinggi, atau saya harus mengembangkan dulu apa yang kurang di sini, nanti kemudian saya tunda waktunya 3 tahun kemudian baru saya bisa ambil risiko yang lebih tinggi, yang pasti gaji saya akan lebih tinggi. Dan saya akhirnya memilih untuk tinggal, tidak pindah ya, karena memang atasan saya juga tidak merelakan saya untuk pergi, karena pada waktu itu saya juga punya personal brand yang bagus, nilai saya udah tinggi di Hotel Shangri-La pada waktu itu kan. Nah, akhirnya saya memilih untuk tidak pergi. Nah, tapi bukan berarti saya tetap di sana, saya menunda, saya harus memperlengkapi diri saya dulu dengan baik, hingga ketika saya mendapatkan tawaran yang lebih tinggi, saya katakan oke, this is about time for me to leave, to move on. Karena saya udah punya peluru-peluru yang lebih banyak, ya, sehingga ketika saya menghadapi tugas yang baru di perusahaan yang baru, di hotel yang baru, saya sudah lebih siap. Seperti itu, Pak. Jadi sekali lagi kita sendiri yang harus menentukan, tapi kita juga harus mengkomunikasikan itu, ya kan, kepada orang-orang yang menyayangi kita, yang peduli dengan kita, misalnya orang tua kita, atau istri kita, atau suami kita, atau adik kita, atau kakak kita. Supaya artinya personal brand di sini bukan mengatakan bahwa kita harus keluar dari diri kita untuk menjadi orang lain dan akhirnya kita dibenci oleh banyak orang. Bukan. Tapi justru kita lebih lebih siap untuk membentuk, menyiapkan diri kita, ya, supaya kita bisa, ya, istilahnya lebih laku, lebih populer, dan lebih sukses di pilihan kita yang baru. Seperti itu, Pak Zan. Baik, terima kasih Pak Martin. Saya kira cukup jelas ya untuk Mas Jaki. Jadi paling tidak set the goal. Jadi tujuan Mas Jaki ini untuk mau keluar gitu, untuk mencari heterogenitas jejaring itu apa. Jadi sehingga nanti kedepannya tidak seperti menyenangkan orang lain saja, begitu ya Pak Martin ya. Ya. Baik, saya lanjutkan ini di chatroom juga ada banyak sekali pertanyaan Pak Martin. Saya mulai dari tadi habis dari Mas Denny Cahyanto. Saya lanjut dengan Mbak Ella Andayani dari Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Muria Kudus. Saya ingin tanya bagaimana cara mengasah soft skill khususnya dalam public speaking agar personal branding-nya mempunyai value yang lebih. Terima kasih. Ya, silakan. Public speaking ya, oke. Public speaking. Nanti memang di di slide saya selanjutnya itu adalah ketika kita mau membentuk personal brand kita itu, salah satunya adalah caranya adalah bertanya pada orang lain. Bertanya dalam artian misalnya ikuti seminar, baca buku, ya kan ya, untuk membentuk supaya kita jadi berbeda dari orang lain. Kita bukan hanya istilahnya duduk di rumah sambil membayangkan, aduh pasti saya udah punya brand yang positif. Tidak. Sementara di luar sana makin berkembang, semakin banyak tuntutan ya dari konsumen atau dari customer kita. Jadi salah satunya itu adalah public speaking, ya kan ya. Nah, bagaimana public speaking itu juga kan adalah orang bilang begini, aduh saya kan orang yang susah bicara, banyak kan pakai gitu kan kalau mau bicara atau menyampaikan sesuatu ide gitu kan. Lah, saya bilang begini, nggak apa-apa. Kalau pakai itu nggak apa-apa, itu wajar kok, ya. Karena saya ingat waktu saya SMA dulu, kalau ada guru yang ngajar pagi bacakannya, kita suka nulis pakai scoring kan, 1 2 jadi nanya sama teman-teman, berapa kamu tadi ngitungnya? Oh ada 40 ada misalnya gitu. Itu untuk sana aja. Menurut saya gini, itu biasa, itu wajar, itu natural. Persoalannya adalah apakah pribadi Anda itu menyenangkan orang apa tidak, ya kan? Menyenangkan orang apa tidak. Ketika Anda menyampaikannya itu, apakah Anda honest, apakah Anda tersenyum itu karena memang benar-benar senyum atau cuman karena supaya bisa dilihat oleh orang lain. Dan orang akhirnya tidak akan melihat
bahwa Anda banyak kekurangan, misalnya nya banyak, tapi orang akan jatuh cinta bahwa wih, asik banget ya si Ibu Eli ya tampil di depan ya, kontennya itu enak banget didengar gitu. Terus cara penyampaiannya itu juga ketika dia bicara di depan kelas itu dia menggunakan body language yang sangat luar biasa, yang powerful, sehingga yang tadinya saya ngantuk tapi akhirnya saya kok bisa tertarik ya, nah, gitu. Dan itu adalah karakter kita, personality kita. Jadi nggak usah khawatir kalau kita public speaking kita kayaknya aduh susah, kita nggak bisa bicara, nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa karena manusia di dunia ini kan ada yang sempurna gitu. Nah persoalannya bagaimana kita menyampaikan itu. Dalam ilmu komunikasi bilang begini kan, what you say is important. Apa yang Anda katakan itu penting, but how you say it is more important. Tapi bagaimana Anda menyampaikan itu, ya, itu jauh lebih penting. Apa yang Anda mau sampaikan itu sederhana. Tapi caranya Anda yang menyampaikannya itu yang sederhana tadi, yang simple itu. Jadi wow, kalau Anda di public speaking ya, maksudnya menyampaikannya dengan body language yang begitu live, begitu hidup ya, gerakan-gerakan tubuh, tangannya, matanya itu luar biasa. Orang nggak akan lihat kekurangan Anda. Seperti itu, Eli. Jadi yang tadi saya katakan bahwa pertama adalah belajarlah dari orang lain, bertanyalah pada orang lain, dan akhirnya Anda bisa mengembangkan diri Anda sendiri untuk lebih baik lagi. Terima kasih Pak Martin atas jawabannya. Terima kasih Pak Farid. Ya, sama-sama Mbak Eli Ella. Baik Pak Martin, terima kasih. Selanjutnya kita mau lanjut atau masih ke sesi tanya jawab Pak Martin? Boleh, kalau masih ada satu kita bisa juga lanjut. Baik, tambah satu lagi ya Pak ya. Ini karena dari kita tadi kan harusnya bilang 9.30, tapi tadi saya mulai 9.20, jadi ada bonus 10 menit. Iya. Baik Pak. Itu luar biasa. Supaya saya bisa lebih banyak yang saya bisa sampaikan. Oke, siap Pak. Satu lagi Pak Martin, ini dari Mas Diki Ridho Muslimin dari Universitas Muria Kudus, jurusan atau program dibacakan saja Kak pertanyaannya. Bertanya kepada pemateri, soft skill seperti apakah yang perlu dikuasai oleh mahasiswa ketika pada proses masa kuliah agar ketika lulus kuliah mudah dapat pekerjaan di suatu perusahaan di era revolusi industri 4.0 yang pada saat ini perusahaan kebanyakan sudah menggantikan karyawan dengan teknologi canggih dalam proses produksi maupun mengelola keuangan di perusahaan. Jadi intinya soft skill seperti apa sih Pak yang harus dikuasai oleh mahasiswa di masa kuliah ini supaya nanti ketika lulus nanti benar-benar kebutuhan sesuai dengan yang diminta oleh industri. Monggo Pak Martin. Oke, nggih. Pak Dimas ya, Mas Dimas. Mas Diki. Oh Diki, punten. Ya. Diki. Oke, Diki. Ya itu pertanyaan yang luar biasa ya, soft skill apa ya kan yang perlu kita kembangkan. Ya memang selama ini kan kurikulum kita secara formal memang tidak ada itu kan untuk soft skill. Ada mungkin BK, bimbingan konseling. Ya, seperti itu ya. Itu juga salah satu sebenarnya ya, salah satu. Cuman itu kan dianggap karena itu untuk mengejar nilai IP-nya atau IPK-nya, jadi akhirnya mahasiswa duduk itu untuk yang penting nilainya bagus ya kan. Mungkin sama seperti saya juga waktu kuliah dulu salah gitu ya. Nah, salah satunya adalah public speaking itu Pak. Nah, itu soft skill juga kan. Salah satunya public speaking itu kan bukan berarti kita harus bicara orang bilang bicara seperti Pak Martin tiba-tiba kok ngomong apa aja kok bisa gitu kan ya. Gitu. Bukan. Itu juga kan perlu waktu. Saya juga ini udah puluhan tahun kan untuk akhirnya bisa bisa bicara seperti itu. Ya, artinya salah satunya adalah seperti yang saya katakan tadi, public speaking. Public speaking itu bukan berarti kita sama seperti pembaca TV. Profesi kita bukan pembaca TV atau host di TV, bukan kan? Nah, tapi ya tadi saya katakan bahwa walaupun juga kita masih ada kekurangan di public speaking, tapi kalau karakter kita udah positif ya, facial expression kita, ekspresi wajah kita ya udah positif ya kan. Nah, itu
body language kita juga udah positif, maka itu juga salah satu faktor. Nah, yang berikut juga adalah tentang soft skill yang lain adalah tentang, kalau zaman dulu tadi saya juga bilang ke Pak Wakil Rektor tadi bahwa zaman dulu kami itu namanya budi pekerti, ya kan ya, budi pekerti. Salah satu pembentukan budi pekerti itu kan adalah misalnya kalau ketemu orang kita duluan harus mengucapkan selamat pagi atau assalamualaikum, ya kan ya, seperti itu. Itu juga kan salah satu. Nah, zaman sekarang saya lihat anak-anak muda itu kayaknya senyum itu udah kurang gitu kan ya. Ketemu orang itu udah kayak musuh aja gitu. Padahal zaman dulu senyum kan selalu diajarkan di agama kita, semua agama adalah ibadah, ya kan. Cuma sekarang orang udah pikir karena dia udah pinter, udahlah nggak usah perlu senyum, ya kan. Itu juga salah satu soft skill yang kita perlu kembangkan, ya. Yang lain juga adalah bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan baik. Itu juga salah satu soft skill yang ada di kita, bahwa kita bertemu dengan orang yang lebih tua, kita menggunakan bahasa yang lebih tua. Saya waktu bulan Oktober yang lalu pernah juga memberikan ini untuk di salah satu di universitas di Manado, ya, untuk personal branding juga. Nah, bahkan Pak Dekan mengeluh begini, waduh, anak-anak mahasiswa sekarang gitu loh, ngirim WA aja ke dosen itu udah kayak ngirim ke temennya. Betul, Pak Martin. Kenapa? Oh betul. Ngirim WA-nya kayak memberi instruksi gitu loh. Nah, saya langsung ingat gini, saya kalau ngirim WA atau dari dulu SMS, ya, walaupun SMS itu artinya short message, tapi dari dulu karakter saya adalah saya tidak pernah meng-cut, jadi istilahnya, jadi akronim atau apalah seperti itu, ya. Saya selalu menulis panjang, dan ternyata orang yang berkomunikasi dengan saya zaman dulu masih SMS dan sekarang udah WA, akhirnya mengikuti cara saya. Karena apa? Saya yang mengajak mereka untuk mengatakan, hey, karena kalau saya tidak paham, nah gitu. Jadi saya katakan pada Pak Dekan waktu itu, oh segitu ya Pak ya sekarang. Iya Pak, bahkan ada mahasiswa loh, Pak dosen besok ketemu jam 3 ya, soalnya saya perlu Bapak dosen jam 3, astaga naga itu. Waduh, kok nggak bilang, Bapak mohon maaf, Bapak besok sibuk atau gimana? Ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah itu juga adalah soft skill karakter kita, ya, untuk berkomunikasi dengan orang lain. Itulah kira-kira Pak Diki, ya. Jadi sekali lagi bahwa walaupun zaman sudah modern, tapi tetap nilai-nilai luhur, seposliro, unggah-ungguhnya kita orang Timur tetap juga harus ada. Walaupun juga kita udah pinter ya secara ini ya 4.0 atau apa. Makanya ada perusahaan-perusahaan mengatakan begini zaman sekarang adalah we hire attitude. Jadi walaupun Anda punya skills yang luar biasa, ya, nilai IP-nya tinggi, knowledge Anda luar biasa, ya, tapi kalau attitude Anda rendah, ya udah, banyak kok di luar sana yang pinter-pinter juga, gitu kan. Tapi yang di-hire adalah attitude. Nah, seperti itu. Cara duduk Anda juga pada waktu Anda di interview ada caranya. Jangan duduk nyender gitu loh. Jadi kayak bos gitu, wah gini. Gitu. Karena Anda tahu Anda pinter. Nah itu aja, itu pun dinilai. Itu pun dinilai juga ketika Anda di interview gitu. Ya, cara duduk Anda pun dinilai. Nah apalagi ketika Anda mau membranding diri Anda kepada HRD. Nah seperti itu. Jadi sekali lagi bahwa ya hal-hal yang saya katakan bahwa soft skill itu adalah pembentukan karakter. Pembentukan karakter itu kan mulai dari rumah, dari budaya orang tua, ya kan, dari agama, ya, yang sudah mengajarkan kita hal-hal yang baik, menghargai, ya, membuang sampah tidak sembarangan, gitu. Saya SD dulu tahun berapa? 64 sampai tahun 70 itu udah diajarkan dilarang buang sampah, gitu kan. Tapi kok sampai sekarang masih sama, dan sampai sekarang sampahnya di mana-mana gitu. Termasuk di kampus-kampus, oh maaf, tapi UMK pasti tidak bersih pasti. Iya, Pak.
bersih kalau disapu. Oke, terima kasih Diki. Baik, terima kasih Pak Martin. Semoga benar-benar bisa menjawab untuk Mas Diki dan teman-teman yang lain bahwa memang ini pertanyaan yang bagus. Terima kasih. Sama-sama Sudah Mas dijawab Diki. pertanyaannya. Ya. Jadi, Juga bermanfaat untuk kedepannya ilmunya. Oke, sip, mantap. Nah, sebelum lanjut ke sesi Pak Martin lagi, tadi saya nyambung Pak Martin dari pertanyaan Mas Diki. Soft skill yang teman-teman perlukan ketika semasa kuliah ya, yang kecil-kecil saja lah, yang sederhana. Komunikasi dengan siapa saja, seperti yang dicontohkan Pak Martin tadi, dengan Bapak Ibu dosen, dengan teman, dengan orang yang lebih tua dan lain-lain. Itu salah satu contoh sederhana yang nantinya sangat bermanfaat ketika ketika teman-teman sesi wawancara mau melamar kerja. Kemudian tadi sikap ya, unggah-ungguh atau cara duduk dan lain sebagainya. Itu hal-hal sederhana yang sebenarnya ketika semasa kuliah ataupun tidak di dalam kampus bisa kita latih sebenarnya teman-teman. Itu tambahan saya. Baik, kita lanjut Pak Martin, mau ke next slide. Ya, monggo. Terima kasih Pak Farid. Terima kasih para penanya dan monggo Pak Arif Pinata Bahtiar. Ya. Ya, oke, kita terus lagi. Ini yang kita tadi sudah bicara tentang secara umum tentang personal brand. Nah, sekarang kita coba bahas tentang apa sih benefit ya daripada personal branding itu. Ya, kita lanjut. Yang pertama adalah apa manfaat ketika kita punya personal brand? Be yourself. Ketika kita punya personal brand, kita jadi diri kita sendiri. Ya, kita jangan tiru artis-artis yang ada di TV gitu kan. Kita jangan tiru jadi orang lain. Cara bicara kita ikutin cara Pak dosen A atau Pak dosen B. Akhirnya orang bilang, "Lah kok Anda udah berubah toh?" Nah, gitu kan. Jadilah diri Anda sendiri. Ketika kita tahu bahwa setiap manusia diciptakan oleh Yang Maha Kuasa punya personal brand, punya kekuatannya masing-masing, punya keunggulannya masing-masing, maka jadilah diri Anda sendiri. Ya, yang berikut, yang kedua, Anda menjadi lebih percaya diri. Ya tadi, ketika Anda sudah tahu bahwa Anda punya personal brand yang bisa laku di pasar, Anda unik, Anda berbeda dengan orang lain, Anda semakin percaya diri. Saya mau diinterview dengan siapa, saya mau berkomunikasi dengan siapapun, saya mau berinteraksi dengan siapapun, saya sudah percaya diri bahwa saya tuh berbeda dengan orang lain. Ya kan? Ketika juga saya ditanya dengan misalnya representasi online profile saya, ya udah, saya udah berani tunjukin nih apa namanya, saya udah nggak cerita-cerita nggak ngeluh-ngeluh nyinyir lagi, tapi justru yang benar-benar luar biasa. Anda misalnya kalau taruh konten di sebuah di IG atau di Facebook misalnya, terus kemudian di follow oleh ratusan orang, itu luar biasa. Ya, bukan tentang foto Anda, bukan, tapi misalnya tulisan Anda atau bukan foto pribadi maksud saya, atau misalnya foto pemandangan kemudian ada tulisan-tulisan kecil sedikit di sana, kemudian di like oleh banyak orang, dikomentari, nah itu berarti Anda semakin percaya diri. Itu Anda udah punya personal brand. Yang berikut, membangun kredibilitas dengan sendirinya, gitu. Dengan sendirinya orang ketika orang mengomentari online profile kita, ya dengan bertanya, dengan mengomentari hal-hal yang positif, Anda juga bahkan mendapatkan ilmu yang baru, Anda mendapatkan pengetahuan yang baru melalui masukan-masukan, melalui komentar-komentar yang lain. Ketika juga Anda berinteraksi secara offline, secara langsung in person dengan orang lain, orang juga akan melihat bahwa Anda tuh punya kredibilitas. Ya. Yang berikut, nah, ya ini tadi yang Pak Winarso tadi katakan bahwa mau ngasih tahu orang kita ini siapa. Nggak usah takut-takut, nggak usah malu-malu untuk mendemonstrasikan, untuk menceritakan keunggulan Anda yang berbeda dari orang lain. Menyampaikan keunggulan Anda itu bukan berarti Anda arogan, ya. Karena
Karena Anda harus memberitahu pada orang lain. Bagaimana orang lain tahu tentang Anda kalau Anda tidak memberitahukan? Memberitahukan itu melalui direct ya, melalui interaksi secara langsung maupun indirect, misalnya melalui online. Tadi juga Pak Farid bilang berkomunikasi, mengkomunikasikan siapa Anda pada orang lain. Anda harus tahu profil dengan siapa Anda berbicara, dengan siapa Anda berkomunikasi. Kalau orang yang lebih tua, Anda harus lebih tahu. Misalnya kalau di Jawa bilang ada bahasa Kromo Inggil, ya kan ya. Nah kalau dengan teman-teman, nah, seperti itu. Dengan masyarakat yang selevel dengan Anda, seinterest dengan Anda, sehobi dengan Anda, pasti Anda membahasakan dengan bahasa yang berbeda. Pada orang tua yang berbeda, ya. Pada orang yang baru Anda kenal pasti berbeda. Nah, jadi mengkomunikasikan siapa Anda, ya, dengan melihat profil mereka, bukan aku nggak peduli atau saya nggak peduli, yang penting saya ini seperti ini ya, terserah orang lain mengikuti saya, ya itu berarti kita keliru. Yang benar adalah bagaimana mengkomunikasikan kita dengan melihat profil orang lain. Nah, kemudian distinguishing yourself from the competition. Anda jadi berbeda dengan orang lain, bahwa saya yakin bahwa saya akan dipilih karena saya berbeda dengan orang lain. Saya punya soft skill yang lebih dari orang lain. Saya punya brand yang berbeda. Saya disiplin, saya ramah, saya punya helping hand, saya siap membantu. Saya bisa punya integritas yang tinggi, punya dedikasi yang lebih tinggi. Nah, seperti itu. Nah, jadi Anda mengatakan bahwa Anda itu berbeda dengan orang lain. Komunikasikanlah itu pada orang yang akan membeli Anda. Kemudian yang berikut, asking for help from others, cari bantuan. Tadi seperti pertanyaan dari rekan kita apa tadi ya, yang sudah bertanya bahwa bertanyalah kepada orang lain, ya kan? Jangan malu-malu, ya. Kalau kita masih kurang, ikuti webinar, ya. Kalau di kampus kita tanya kepada dosen, tanya pada rekan kelas, tanya pada orang yang lebih berpengalaman. Nah, itu untuk menghindari bahwa kita akhirnya jadi arogan. Ketika kita arogan, berarti kita menganggap bahwa kita yang paling hebat di dunia, tidak ada orang lain yang lebih hebat dari saya. Nah, untuk membentuk personal brand kita dan akhirnya kita mendapatkan benefit itu, manfaat itu, bertanyalah pada orang. Nggak usah malu bertanya, ya, tanyalah. Karena ketika kita bertanya, justru kita yang mendapatkan informasi yang banyak, ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah focusing your energy on positive things. Jadi energi kita akan dihabiskan dengan hal-hal positif. Ya udahlah, nggak usah pikir-pikirkan yang negatif. Jangan habiskan waktu kita, tenaga kita, biaya dana kita untuk hal-hal yang negatif. Yang seperti saya katakan tadi bahwa di konten-konten media sosial kita nggak usahlah, berhentilah dengan hal-hal yang nyinyir. Itu bukan hanya membuat kita juga nggak nyaman, tapi banyak orang juga akan membaca, membuat mereka juga akan tidak nyaman pula. Tapi kalau kita menyebarkan hal-hal yang positif, maka semakin dunia ini akan semakin tersenyum, ya kan ya. Dunia ini akan semakin tersenyum. Dunia ini akan semakin bangga dengan Anda walaupun mereka tidak kenal siapa Anda. Dan ketika mereka bangga dengan Anda, itu adalah doa mereka terhadap Anda, maka Anda akan semakin semakin sukses, didoakan oleh orang-orang yang tidak pernah Anda melakukan perbuatan baik buat mereka. Seperti itu, kan? Nah, itu kira-kira benefit daripada kalau kita sudah punya personal brand. Nah, namun kita juga perlu ingat bahwa ada banyak kesalahan umum lah ya, yang seringkali membuat kita tidak mengembangkan brand kita. Yang pertama adalah banyak orang tidak tahu apa yang mereka inginkan dalam hidup dan kemana mereka akan pergi. Jadi tadi Pak Farid juga bilang, set your goal. What is your objective in life? Apa tujuan hidup Anda? What is your vision? Ya. Apa yang kamu ingin capai? Dan kemudian apa yang Anda
ingin lakukan buat orang lain, buat keluarga Anda, buat diri Anda, buat orang-orang di sekitar Anda, buat bangsa Anda. Ya kan? Ya, yang kedua, kesalahan yang kedua juga banyak orang yang tidak tahu apa keunikan dan kelebihannya dia. Pas ditanya apa sih, what is your strength? Apa keunggulan Anda? Apa kelebihan Anda? Saya nggak tahu, saya nggak punya lah. Gimana orang lain mau tahu tentang Anda? Jadi Anda harus temukan apa kelebihan Anda. Kalau Anda belum punya itu, ya carilah, bertanyalah. Ya, Anda sebagai mahasiswa, belajarlah lebih rajin ya untuk mendapatkan ilmu, apakah soft skill maupun hard skill yang Anda sedang tekuni. Ya. Nah, berikut yang ketiga, banyak orang tidak mau bertanya dan meminta pertolongan pada orang lain. Itu tadi gengsi, ya kan ya gengsi. Jadi orang yang bertanya itu sebenarnya bukan kelihatan kita bodoh. Ya nggak apa-apa kalau orang bisa berkesan seperti itu, mempunyai kesan seperti itu, tapi ketika kita bertanya, maka kita akan mendapatkan informasi yang lebih banyak lagi ya dari orang lain. Kalau Anda tidak mengembangkan brand Anda, maka orang lain pasti akan mengembangkan itu, maka Anda akan ketinggalan kereta. Itu jadi kita harus tetap kembangkan brand kita ya setiap hari. Ya. Ya, nah, untuk membangun supaya kita tetap punya confidence dalam diri kita, be yourself in the question. Jadilah diri Anda sendiri untuk sekarang ini. Jangan pernah bermimpi untuk jadi orang lain. Jangan meniru-niru, apalagi copy paste, copy paste, ya. Pengen jadi seperti dia, tapi saya malas. Pengen sukses seperti dia, tapi saya kan, gitu kan. Nah, kemudian learn from the past, belajarlah dari masa lalu. Kalau masa lalu Anda pernah menyenangkan, jangan tinggal di masa lalu. Ya, apa yang menyenangkan itu yang Anda bisa kembangkan terus. Kalau masa lalu Anda tidak menyenangkan, belajarlah dari masa lalu dan kemudian rubahlah mulai dari sekarang. Dan yang berikut adalah dream for the future, yaitu set your goal. Ya, Anda mau jadi apa nantinya, ya kan? Apakah Anda akan berkarir di bidang ini, kemudian Anda akan melanjutkan terus di sana? Apakah Anda akan tetap seperti sekarang ini, atau Anda ingin menjadi orang yang lebih sukses, yang lebih luar biasa lagi? Ya, kemudian, nah sebagai konklusinya adalah seperti ini. Berikut. Yang pertama, personal brand itu harus asli, harus unik, dan harus punya nilai jual terhadap orang lain. Yang berikut, personal brand itu adalah bagaimana kita menghubungkan siapa kita, ya. Bahasanya Pak Winarso dalam bahasa tadi katakan kita mengasih tahu orang lain siapa kita, itu kan melalui komunikasi. Komunikasi itu apakah offline maupun online. Kita harus memilih tahu dengan siapa kita berkomunikasi, profil mereka. Kemudian kita harus kembangkan, kita harus bertumbuh bersama dengan personal brand kita. Kalau kita belum temukan itu, mari kita ciptakan, ya. Atau kita gali lagi. Mungkin kita udah lupa, ya, nilai-nilai yang pernah diajarkan oleh orang tua kita, oleh lingkungan kita, oleh agama kita. Mari kita buka lagi, kita kembangkan lagi, karena life is not about finding yourself, ya. Hidup ini bukan hanya menjalani hidup kita, tetapi justru kita harus yang meng-create. Masa depan kita bukan kita masuki. Kita hanya jalannya terus kesera-sera, whatever will be katanya. Tapi kita harus menciptakan masa depan kita. Ya, kita tidak memasuki masa depan kita, tapi kita harus menciptakan masa depan kita. Yang berikut, kalau kita tahu ya bahwa kita punya personal brand, maka kita juga harus tahu bagaimana memanage-nya. Ya, kita memanage-nya dengan baik, ya misalnya melalui offline atau melalui online. Ya, kalau kita ingin menciptakan atau membangun rasa percaya diri kita, bangunlah your personal brand. Ya, bentuklah, ya kembangkanlah terus your personal brand. Dan personal brand itu adalah Anda sendiri.
ya, bukan ijazah yang Anda miliki, ya, bukan pengetahuan yang Anda miliki, bukan keterampilan yang Anda miliki, kemahiran yang Anda miliki. Itu adalah bonus buat Anda, ya. Ketika Anda bertemu dengan orang, pribadi Anda itulah yang membuat Anda itu laku di luar sana. Sementara pengetahuan yang Anda dapatkan di perguruan tinggi, kita bersyukur karena kita punya kesempatan, tidak banyak orang yang punya kesempatan seperti itu. Ilmu, ijazah yang kita dapatkan itu adalah bonus bagi kita untuk membuat kita lebih hebat lagi, lebih luar biasa dan bisa bermanfaat untuk orang. Ya, yang berikut adalah kalau kita ingin mengembangkan personal brand kita, ya kembali lagi bahwa kita harus tahu siapa kita, ya. Kita tahu kelebihan kita, keunggulan kita, tapi sekaligus juga kita tahu kekurangan kita. Kalau kita tahu kekurangan kita, maka kita bertanya kepada orang lain. Kita betulkan itu, kita poles itu, ya, supaya ketika kita bisa mau mengkomunikasikan siapa kita pada orang lain, kita bisa tepat guna, ya, dan kita juga bisa menyampaikannya dengan bahasa yang sederhana, mengkomunikasikan siapa kita sehingga orang lain bisa memahami kita. Ya, berikut yang paling terakhir adalah personal brand yang luar biasa adalah ketika personal brand kita itu harus konsisten. Ya, kalau kita ramah, jadilah ramah terus. Jangan ramah pada orang-orang tertentu, pada orang tua saja, pada dosen saja, atau pada orang yang kita hormati atau yang kita segani, tapi ramahlah kepada siapapun, kepada orang yang mungkin levelnya yang mungkin di bawah kita, yang atau tidak seberuntung kita. Ya, kemudian itu akan membentuk impresi kesan yang positif sehingga bisa membentuk karakter kita dan kita bisa sukses baik secara pribadi maupun secara profesional. Ya, kalau kita bisa melakukan itu secara tidak dibuat-buat atau secara dengan sendirinya, maka kita akan bisa membuat dunia ini tersenyum karena dunia ini diisi oleh orang-orang yang luar biasa yang punya personal brand yang luar biasa juga seperti Anda. Terima kasih. Mantap sekali. Terima kasih Pak Martin. Big applause for Pak Martin. Terima kasih Pak Martin. Yang slide-slide terakhir ini langsung menusuk hati saya pribadi Pak, karena langsung masuk memang benar-benar ya itu memang real konteks yang dibutuhkan. Jadi apa yang disampaikan Pak Martin ini untuk teman-teman peserta terutama yang masih mahasiswa, apalagi yang sudah bekerja, tetap kita masih butuh personal branding. Jadi kita kembali lagi ke sesi tanya jawab, tetapi ada 3 pertanyaan di chatroom. Sepertinya yang 2 pertanyaan ini sudah terjawab Pak Martin di slide-slide terakhir tadi, yaitu yang pertama dari Mbak Laina dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Mulia Kudus. Ini sudah terjawab sepertinya. Cara menemukan karakter ini sudah terjawab. Bagaimana cara membaca peluang di sekitar kita juga sudah terjawab tadi disampaikan Pak Martin. Kemudian bagaimana kita mengerti personal branding kita jika tadi disebutkan, sudah disampaikan juga. Kemudian yang pertanyaan berikutnya dari Mbak Dela ini juga sudah terjawab. Di bagaimana memperbaiki personal branding kita, itu tadi sudah dijawab di slide-slide terakhir. Semoga tadi menjawab pertanyaan Mbak Dela dan Mbak Laina. Satu pertanyaan yang cukup butuh info tambahan begitu, stressing dari Pak Martin ini supaya lebih mantap ini. Dari Mbak Rizky Anita Sari, izinkan apakah dengan tampil beda dan memiliki personal branding yang baik bisa menjamin atau menjadikan kita sukses, Pak? Monggo Pak dijawab Pak Martin. Oh, iya. Oke. Saya pikir iya. Artinya gini, justru saya bukan berlatar belakang perhotelan harusnya. Saya tidak belajar perhotelan sama sekali, ya kan? Saya humaniora, saya yang bahasa, saya belajar bahasa, tapi saya tidak. Nah,
Tapi ketika saya pertama kali saya pulang dari Swiss, saya pertama kali melamar, saya percaya diri aja gitu. Pokoknya saya bilang, oke, waktu itu masih muda kan, masih ganteng gitu. Ini masih sama, Pak. Masih energik. Terus kemudian saya punya kemampuan bahasa, wah saya bisa Inggris, bisa Prancis, bisa Jerman gitu kan. Itu skill saya udah oke gitu kan. Nah, saya pikir apa lagi ya yang saya kurang supaya bisa membuat saya tuh percaya diri dan brand saya itu bisa dipilih. Itu salah satunya adalah dari dulu saya nggak pernah berhenti tersenyum. Gitu. Rupanya itu yang dicari di hotel ya zaman dulu, waktu bayangkan tahun 90 ya waktu itu. Nah akhirnya selain saya pas waktu mulai di interview, waduh, karena bahasa waktu itu di Grand Hyatt Bali ya, saya di interview di Jakarta, langsung diterima. Padahal dibilang 2 minggu kemudian loh nanti akan dikasih tahu gitu loh. Pokoknya kalau there is no news berarti bad news katanya. Kalau nggak diberitahu berarti ya kabarnya Anda gagal. Malamnya langsung ditelepon, Anda diterima. Hah? Saya diterima gitu kan ya. Terus akhirnya saya pikir, waduh gimana nih caranya saya harus menggambar, saya nggak tahu tentang perhotelan. Nah, akhirnya saya ke Bali waktu itu, saya juga belum pernah ke Bali, saya nggak tahu tinggal di mana, mau ke mana. Akhirnya saya tanya informasi sana sini. Akhirnya saya pergi ke hotel. Waktu itu hotel belum dibuka, 3 bulan kemudian baru dibuka karena dalam proses pembangunan. Dan apa yang Anda tahu yang saya lakukan adalah setiap hari, setiap pulang dari kerja, saya buka diktat ya, zaman dulu bilang diktat ya. SOP-nya baca tentang terminologi perhotelan dan seterusnya dan sebagainya, karena saya harus bekerja dengan teman-teman yang latar belakang perhotelannya semuanya. Tapi ya itu tadi saya bilang, karena saya punya brand, personal brand, gitu ya. Jadi tadi ya itu yang senyum itu, yang punya honest, ya punya ingin bergaul dengan siapa aja. Istilahnya saya baru pulang sekolah dari Swiss, tapi ternyata saya juga bisa bergaul dengan siapa aja. Nah, itu akhirnya membuat nilai yang luar biasa. Nah, itu personal brand itu akhirnya bisa membentuk seseorang untuk menjadi luar biasa. Walaupun sebenarnya secara ilmu saya nggak punya. Nah, tapi ya itu dengan saya bertanya, kan salah satu benefit dari personal brand adalah bertanya pada orang lain. Saya ikut seminar, ikut training, dikasih training, saya yang nomor 1 hadir, pokoknya gitu. Karena saya tahu kekurangan saya kan, secara technical skill saya nggak tahu apa-apa. Tapi ya itu, alhamdulillah puji Tuhan, lama-kelamaan ya sekarang Anda kalau mau buka hotel, ya udah panggil saya aja. Yang tadinya saya tidak belajar tentang perhotelan. Nah, jadi teman-teman sekali lagi saya nak mengatakan bahwa saya ini teori luar biasa. Saya hanya mengatakan bahwa teori di luar itu saya udah rasakan. Ternyata kalau kita punya personal brand, ya skills kita itu akan mengikuti, knowledge kita itu akan mengikuti. Ya kan? Sama seperti dengan salah satu menteri juga kan yang sekarang ini ya, terserah dari apakah pro dan kontra, tapi sudah jadi menteri yang tidak punya latar belakang bidang itu, tapi ternyata akhirnya bisa dipilih oleh presiden menjadi pembantunya. Nah, artinya teman-teman sekali lagi bahwa ilmu yang kita miliki, skills knowledge itu sangat penting, ijazah itu sangat penting. Tapi jangan berhenti di situ. Ya, kita harus punya attitude. Ya, we hire attitude kata perusahaan-perusahaan. Kalau kita punya dan kita bisa kembangkan, ya orang bilang begini, kalau orang mampu itu banyak, tapi orang yang mau itu sedikit. Ya, kalau saya pribadi, saya tahu bahwa saya tidak punya pengetahuan tentang perhotelan, tapi di bulan-bulan pertama, saya tiap hari belajar, ekstra energi, pokoknya orang lain pacaran mana-mana, saya harus belajar. Ya kan? Nah, 3 bulan kemudian, 6 bulan kemudian, udah jadi tahu. Yang teman-teman yang belajar 3 tahun di hotel, 2 tahun di hotel, saya hanya 3 bulan karena udah on the spot, udah langsung tahu. 6 bulan kemudian, udah bisa duduk sama rata dengan mereka. Dan kemudian 6 bulan udah bisa dipromosi dan sebagainya. Jadi sekali lagi bahwa personal brand itu sangat penting. Dan itu tidak dibuat-buat, itu harus asli.
harus ada dari diri kita. Itu aja. Terima kasih Pak. Baik, Pak Martin, terima kasih banyak atas penjelasan yang benar-benar sangat kontekstual karena juga dibumbui dengan pengalaman Pak Martin yang luar biasa, dan kami harap teman-teman peserta dari acara pagi ini yaitu soft skill training benar-benar masuk begitu, karena semua yang disampaikan Pak Martin ya memang sesuai dengan pengalaman hidup beliau. Dan sebelum kita lanjut ke sesi kuis ya, saya akhiri dulu untuk sesi Pak Martin dengan satu kalimat yang saya garis bawah dari Pak Martin yang mungkin bisa di-keep teman-teman peserta terutama mahasiswa, bahwa nanti ketika mahasiswa lulus, perusahaan ada satu prinsip yang disampaikan Pak Martin tadi, yaitu we hire attitude. Jadi yang diambil saat ini adalah attitude kita. Bagaimana kita berperilaku, berkomunikasi, dan lain sebagainya yang sudah dijelaskan panjang lebar oleh Pak Martin. Dan itu bisa kita pelajari, bisa kita aplikasikan secara sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Tidak perlu yang muluk-muluk gitu, seperti yang disampaikan Pak Martin. Bahkan Pak Martin yang tidak punya background teknis perhotelan saja bisa diterima. Begitu. Jadi teman-teman kembali lagi bahwa personal branding it's the matter of your attitude. Baik, semoga masih semangat ya, karena habis ini kita ada kuis yang akan dipandu oleh Mas Arvinata Bahtiar. Halo semuanya. Ya, saya serahkan langsung ya Mas Arvinata. Ya. Silakan Mas. Terima kasih Pak Farid. Oke, untuk semua peserta, ini ada game kecil-kecilan sih ya, sedikit bumbu game. Untuk link gamenya sudah saya cantumkan di chat. Namanya kahoot.it, KAHOOT.IT. Pakai handphonenya masing-masing. Nanti soal dari kuisnya bisa dilihat di share screen. Nanti saya share screen. Oke, sebentar. Apa sudah? Belum ya? Kuis loh. Bukanya kahoot.it, nanti seperti ini tampilannya di HP. Kemudian untuk masuk pinnya ada di sini. 260752. Nah, ini Salma sudah masuk. Ya, Diki, ayo semuanya masuk ya. Sampai nanti saya play. Pak Martin bisa ikutan, Pak Martin? Ya, sudah ada berapa ini? Ya, kita sambil menunggu ya. Oke, jadi nanti di layar HP Anda, di layar HP teman-teman, nanti cuma akan muncul jawabannya saja, pilihan A, B, C, D, gitu kan. Tapi nanti mungkin polanya akan warna ya, bukan A, B, C, D, tapi warna nanti. Ada warna merah, biru, hijau, sama kuning nanti. Untuk lihat soalnya, nanti lihat di share screen. Nah, nanti untuk jawabannya, ini seperti game apa ya? Cepat-cepatan gitu ya. Nanti cepat-cepatan jawab. Nanti dapat poin yang lebih tinggi gitu. Oke, masih masuk? Ya, masih masuk. 49 orang. Kita ada 175 peserta yang masih join ya Pak ya. Kita tunggu sampai berapa Pak Farid? Halo Pak Farid. 100 udah bisa main Pak. 100 ya? Oke. Ya, masih pada masuk Pak ya. Oke.
Zaki masuk. Tapi kok ada yang keluar ya? Sudah mungkin ya. Terpesona. Oh, terpesona. Oke, kita mulai sekarang aja ya Pak Farid ya. Sepertinya kok stuck di angka ini. Ya, Oke, oke. siap semuanya ya. Kita mulai 1, 2, 3. Oh ya, cepat-cepat ya. Ya, pada masuk ini. Ya, 7, 2, 3. 1, 2, go. Go. Oke, pelatihan soft skill. Pertanyaan pertama, apa judul temanya? Apa judul tema pelatihan soft skill PKPA? Ya. Ada musiknya, Mas? Nggak ada ya? Oh, nggak keluar ya, Pak ya? Nggak ada? Oh, berarti tidak masuk berarti musiknya di sini. Oke. Ayo cepet-cepetan jawab. Iya. Iya. Wih, langsung naik drastis jawabannya. 35. Oke. Yang benar Oke. 35 ya. Next. Siap untuk soal kedua ya. Siap ya. 1, 2, 3, mulai. Nah, siapa ini nomor? Oh, Rafida. Nilai poin tertinggi Rafida. Oke, lanjut. Next. Pertanyaan nomor 2. Siapa nama narasumber pelatihan soft skill PKPA? Ayo tadi siapa? Oke. Kedengaran musiknya, Pak? Ya. Ya. Walaupun lirih-lirih tapi tak apa-apa. Oke, sudah dapat jawabannya. Sudah dapat jawabannya. Kita lihat skornya. Ya, oke. Iya, Friska naik ke posisi pertama, Rafidanya turun ya. Ayo Mbak Rafida, cepat-cepatan lagi, yuk. Next, pertanyaan ketiga, kita mulai. Siapa nama moderator pelatihan soft skill? Jangan sampai kebalik tadi ya. Ya, 60 menjawab Pak Farid. Kita lihat skornya. Apakah naik? Apakah turun? Oke, Friska masih posisi pertama, Rafida di posisi kedua. Oke, pertanyaan keempat ya. Kita mulai. 1, 2, 3. Oke. Di bawah ini, mana yang bukan merupakan jabatan dari Bapak Martin? Mana? Oke. Dicermati soalnya ya. Dicermati soalnya ya. Oke, lanjut. Iya. Naik lagi jawabannya. Sudah. Oke, kita cek skornya. 1, 2, 3. Ada 32 ya. Friska masih posisi pertama. Oh. Tidak, kemudian disusul sama Haya. Wah, ketat sekali. Ya, pertanyaan terakhir. Kita mulai. Siap. 1, 2, 3. Ya ini, apa kepanjangan dari PKPA? Ayo. Yang sudah sering main ke PKPA pasti tahu ini. Iya lah. Oh, langsung cepet banget. Iya. Sering ngepoin Instagram sama. Yang sering ngepoin Instagram sama webnya. Betul. Wih, udah dapat jawabannya. Wih, ada 10 yang. Iya. Pencarian alumni, ada yang jawab pencarian alumni, ada yang jawab perencanaan akademik juga Pak ternyata Pak. Oh iya, bagus. Oke, next. Skornya. Oh langsung. Oh ya, jreng. 2/3 Inola. Dan belum muncul. 2 Haya. Oke, yang pertama adalah Farid. Ya, Rafida naik lagi. Oke, Mbak Rafida ya, Mbak Rafida.
Selamat Aya untuk sama Mbak 3 pemenangnya. Nanti akan ada hadiah apa tadi Pak? OVO ya, senilai Ya. Rp50.000 ya. Betul. Baik, udah Mas ya. Ya, sampun. Baik, terima kasih Mas Arvinata Bahtiar. Mas Ya. Arvin ini salah satu tim dari Pusat Karir dan Pelacakan Alumni. Terima Baik, kasih Mas teman-teman. Arvinata. Ya, terima kasih. Sama-sama Mbak Inola, Mbak Rafida dan Mbak Aya sudah jadi winner ya 3. Nanti bisa menghubungi Mas Arvinata. Kita kembali lagi ke sesi. Baik teman-teman peserta dan Bapak Ibu yang sudah mengikuti sampai menjelang akhir sesi soft skill training ini. Nanti untuk materi PowerPoint dari Pak Martin, saya mau izin dulu ini dari Pak Martin, apakah boleh kami share ke teman-teman peserta? Baik, terima kasih. Boleh Pak ya? Monggo silakan. Monggo. Matur suwun sangat Pak Martin. Nggih. Baik, akhirnya kita sampai di akhir acara, di ujung sesi pada hari ini, yaitu pelatihan soft skill, the benefit of personal branding, yang diselenggarakan oleh Pusat Karir dan Pelacakan Alumni Universitas Muria Kudus. Kami dari penyelenggara, dari tim Pusat Karir Universitas Muria Kudus, sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada teman-teman peserta, kepada Bapak Ibu Guru, kepada semua peserta, baik dari Universitas Muria Kudus maupun dari luar Universitas Muria Kudus yang berkenan join, berpartisipasi, dan membuka wawasan kita tentang bagaimana kita membranding diri kita sehingga memberi benefit untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain, terutama orang lain di sekitar kita. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih spesial to Pak Martin Sumual yang sudah menyempatkan waktu di super sibuk kegiatan beliau dan akhirnya deal waktu begitu Pak Martin ya. Alhamdulillah sudah berkenan share kepada kita semua dan juga kepada Bapak Rohmat Winarso yang sudah juga berkenan mengikuti sampai akhir serta tim Pusat Karir Universitas Muria Kudus. Saya moderator Farid Nur Ramadan undur diri. Sebelum undur diri saya izinkan untuk menutup dengan pantun. Makan gembili. Gembili itu salah satu makanan tradisional. Makan gembili di pagi hari. Lebih nikmat bersama kopi. Sampai jumpa lagi. Mohon izin Farid undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Martin. Terima kasih Pak Win. Mudah-mudahan kalau udah suasana udah bagus, saya bisa diundang lagi di UMK langsung ya. Siap. Ya Pak, siap. Kami sangat kangen UMK soalnya. Iya Pak. Pengennya ketemu Pak ini Pak. Iya. Ya Pak Farid, terima kasih. Salam buat keluarga Pak Farid ya. Terima kasih Pak Martin. Terima kasih. Elef ya. Terima kasih. Mari Pak, mari. Mari Pak. Saya izin live dulu ya teman-teman peserta. Oke, bisa live semuanya ya. Tadi yang menang bisa kirim nomor OVO-nya ke saya ya nanti ya. Yang juara 1 siapa, 2 siapa, sama 3 siapa. Oke, terima kasih semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.